Halo teman-teman semua, saya Nico Mitsuki. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan sebuah kasus penyebab dan cara mengelola stres pada anak di usia dini. Dikutip dari Orami Semua untuk si kecil. Penyebab stres pada anak dapat berupa sesuatu dari luar, seperti masalah di sekolah, perubahan dalam keluarga, atau konflik dengan teman. Penyebab stres pada anak juga dapat disebabkan oleh perasaan dan tekanan internal, seperti ingin berprestasi di sekolah atau menyesuaikan diri dengan teman sebaya. Pada usia 1-3 tahun ini, si kecil mulai merasakan kecemasan berpisah saat meninggalkan orang tua atau pengasuh hingga kecemasan sosial dalam situasi baru dengan anak-anak lain. Selain itu, belajar menggunakan toilet, perubahan dalam keluarga seperti saudara kandung baru, orang tua yang rentan stres, atau paparan hal-hal traumatis yang ia lihat di televisi dapat menyebabkan balita merasa tertekan. Dampaknya adalah mungkin balita akan mengalami keterlambatan bicara, menangis, sering mengamuk, atau sangat menarik diri. Mereka mungkin juga memiliki masalah dengan berkonsentrasi, tidur, pencernaan, atau bergaul dengan atau mempercayai orang lain. Dan usia 3-5 tahun, si kecil mulai ikut kelas ini dan itu bahkan sudah masuk ke jenjang pendidikan. Masalah sosial di sekolah pasti dapat menjadi penyebab stres pada anak. Konflik atau perubahan seperti masalah di rumah, kehilangan orang yang dicintai atau hewan peliharaan, dan kekhawatiran tentang hal-hal buruk yang terjadi seperti bencana alam, terorisme, atau terpisah dari keluarga. Ini pun dapat menyebabkan tekanan ekstrim anak prasekolah. Akibatnya, si kecil mengalami sakit kepala atau sakit perut, menjadi murung, mengganggu, atau menarik diri. Ia juga kerap mengalami masalah tidur dan sulit fokus. Pengasuh anak memang merupakan hal yang menantang. Namun, sebagai orang tua penting mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyebab stres pada anak. Langkah pertama, menjaga suasana hati. Sebelum mencegah penyebab stres pada anak, penting untuk mood orang tua agar tetap tenang. Setelah orang tua bisa menjaga diri sendiri, maka bisa menolong dan menjaga kestabilan emosi anak. Jika anak menunjukkan tanda stres, coba ajak anak merangkum memori yang membuatnya bahagia. Langkah kedua, membangun bonding. Melansir Current Behavioral Neuroscience Reports, hubungan anak-anak membentuk cara mereka melihat dunia dan memengaruhi semua bidang perkembangan mereka. Melalui hubungan dengan orang tua, anggota keluarga dan pengasuh lainnya, anak-anak belajar tentang dunia mereka. Maka dari itu, saat bersama anak penting untuk membangun kedekatan, seperti mengobrol. Dr. Anggia menjelaskan bahwa mengobrol dengan anak bisa mencegah dari penyebab stres pada anak. Tetapi, cara berkomunikasi yang diterapkan harus dua arah bukan satu arah saja. Seringkali saya mendapatkan cerita dari anak-anak, mereka mengalami stres karena banyak dicurhatin sama orang tuanya, tanpa sadar. Orang tua seharusnya tahu bahwa anak-anak juga memiliki perasaan dan daya ingat. Yang ketiga, memahami karakteristik anak bisa menjadi salah satu cara mencegah terjadinya penyebab stres pada anak. Yaitu secara umum anak memiliki mood yang baik, cepat beradaptasi dengan rutinitas, suasana, atau pengalaman baru. Anak agak lebih sulit dan membutuhkan waktu beradaptasi, membutuhkan banyak dorongan, lebih sering menangis, sering dikatakan sebagai anak pemalu. Jangan memaksa anak untuk cepat akrab dengan orang lain. Ya, anak sulit beradaptasi, tetapi ia bukan anak nakal. Ia hanya bingung terhadap perubahan. Suasana hatinya cenderung negatif sehingga moodnya harus dijaga. Sering dianggap sebagai anak susah diatur. Beri dukungan sebanyak mungkin. Dengan mengetahui karakteristik anak, orang tua bisa mencegah penyebab stres pada anak dengan menerapkan pola asuh sesuai dengan karakteristiknya. Melansir American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities melaporkan bahwa adanya hubungan antara stres pengasuhan dan masalah perilaku anak dari usia 3 hingga 9 tahun di antara 237 anak.
144 di antaranya biasanya berkembang dan 93 yang diidentifikasi mengalami keterlambatan perkembangan. Yang keempat, menjaga pola makan. Menerapkan pola hidup sehat setiap hari pada anak selain untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, juga bisa mencegah depresi. Sebab, apa yang si kecil makan dan minum setiap harinya ternyata berpengaruh terhadap naik turunnya suasana hati. Ini karena beragam zat gizi memainkan peran penting untuk menunjang fungsi otak, kekebalan tubuh, mengatur tekanan darah, hingga mengeluarkan racun. Melansir The Journal of Physiology, makanan dengan kandungan serat tinggi dapat membantu mengurangi stres. Hal ini karena bakteri yang bersarang di dalam usus bisa membantu menurunkan tingkat kecemasan serta stres pada tubuh. Mama juga bisa memberikan si kecil buah, sayur, dan susu setiap harinya agar mereka lebih sehat. Mari kita awasi perilaku dua hati kita agar tidak terjadi suatu yang diinginkan. Sampai bertemu kembali. Terima kasih dan sampai jumpa.